Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kaum wanita yang luar biasa dalam Tuhan, kaum wanita yang dicintai oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, sukacita, damai, sejahtera, sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang indah dalam kehidupan kami. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan. Ayat firman pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat yang berkata, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Saya beri judul renungan ini, Engkau sangat berharga. Saudaraku yang terkasih, wanita adalah karya Tuhan yang indah. Amin. Ada sebagian wanita yang menganggap dirinya begitu lemah, tidak berdaya, dan ada pula yang berkata menjadi wanita adalah sebuah takdir yang tidak menyenangkan. Benarkah demikian? Saudara yang terkasih, sesungguhnya wanita memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh pria. Di antaranya wanita memiliki kepekaan, kelembutan, keterampilan, dan pesona khusus yang berasal dari Tuhan. Tuhan tidak salah menjadikan kita sebagai wanita karena kita ada di dalam rencana Tuhan. Setiap wanita lahir di dunia membawa rencana Tuhan tentang bagaimana sebenarnya Allah memandang diri kita sebagai wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang luar biasa. Saudara, apakah pandangan Tuhan itu sama dengan pandangan beberapa masyarakat? Tidak, karena ada beberapa golongan masyarakat sangat kurang menghargai wanita. Mereka selalu menghargai pria. Tetapi Tuhan Allah kita, Dia mengasihi kita, sehingga Dia memandang kita sebagai wanita-wanita yang berharga. Benar saudara, bahwa Tuhan juga menciptakan pria, tetapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, Allah menciptakan wanita bukanlah dari debu tanah, melainkan dia diambil dari tulang rusuk seorang pria. Kejadian 2 ayat 22 jelas mengatakannya. Itulah sebabnya peranan perempuan sederajat dengan kaum lelaki, dan ini tampak lebih nyata dalam peristiwa penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, perempuan diciptakan bukan untuk ditaklukkan ataupun ditinggikan. Itu berarti wanita atau perempuan itu tidak lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki di mata Tuhan. Wanita dan pria sama kedudukannya di mata Tuhan. Pria dan wanita memiliki kedudukan dan otoritas yang sama di hadapan Tuhan. Bagi Yesus, wanita bukanlah warga kelas 2 yang bisa dikesampingkan. Tetapi mungkin bagi orang-orang dunia, mereka memandang bahwa wanita itu adalah warga kelas 2. Wanita berharga di matanya. Wanita layak mendapat tempat. Wanita juga layak mendapatkan kesempatan yang setara dengan pria, juga dalam hal menerima anugerah keselamatan dari Allah. Walaupun Alkitab menyebutkan perbedaan peranan di antara pria dan wanita, yang jelas tak ada perbedaan hak untuk menerima kasih karunia Allah terdapat di dalam Galatia 3 ayat 28 sampai yang ke-29. Saudaraku yang terkasih, ibu-ibu yang luar biasa, wanita yang luar biasa dalam Tuhan. Wanita memiliki tempat spesial di mata Tuhan karena dialah gambaran mempelai wanita atau gereja atau jemaat atau kekasihnya yang dia cintai dan yang dipersiapkannya. Ada banyak kisah dalam Alkitab yang menggambarkan bagaimana wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa, yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Beberapa di antara yang tercatat dalam Alkitab yang bisa saya bagikan, yang pertama adalah Lydia. Ia berasal dari Makedonia, dari Filipi.
Terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Ia pengikut pertama dari Eropa, seorang yang bukan Kristen. Pada tahun 50 ia menjadi anggota kelompok doa dan pemahaman Alkitab wanita Yahudi yang bertemu di tepi sungai Gangites. Setelah ia dibaptis, ia membuka rumahnya menjadi tempat pertemuan pedalaman Alkitab yang sedang maju. Paulus setia mengajar dan berdoa bersama mereka. Saudara yang terkasih, Lydia ini adalah seorang pedagang kain ungu, tapi ia membuka pintu rumahnya bagi Tuhan. Ia adalah bagian dari perluasan Injil di kotanya. Rumah Lydia dibuka untuk menjadi tempat ibadah, persekutuan, dan pendidikan serta latihan tentang kehidupan Kristen. Dari kelompok kecil ini berdirilah jemaat yang berada di Filipi. Contoh yang kedua, Deborah, terdapat dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada masa hakim-hakim, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. 20 tahun lamanya Yabin memerintah dan menindas umat Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahannya, Tuhan memilih seorang perempuan untuk menjadi hakim-hakim di Israel. Saudara, ternyata dari zaman dahulu perempuan juga sudah menjadi seorang pemimpin. Ia adalah seorang nabiah yang menghakimi rakyat. Ia juga seorang wanita menikah yang juga menjadi seorang hakim, yang memberikan perintah kepada seorang panglima, Barak bin Abinoam, untuk mengerahkan pasukan melawan musuh mereka. Ketika Barak bersikeras agar Deborah maju perang bersamanya, Deborah tidak ragu-ragu. Ia bahkan pergi bersama tentara ke medan perang dengan sama beraninya seperti wanita zaman sekarang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin gambaran Deborah adalah gambaran wanita-wanita masa kini yang menjadi polisi wanita, yang menjadi tentara wanita, dan lain-lainnya yang memiliki keberanian, power untuk maju berperang. Dan bukankah pada zaman sekarang ini ada banyak juga hakim-hakim dari wanita-wanita? Saudara yang terkasih, Deborah memiliki kualitas kepemimpinannya dengan mempercayakan tugas-tugas kepada orang-orang yang sesuai. Ia rela pergi menghadapi bahaya maut demi Tuhan. Hakim-hakim 4 ayat 9-10 menyatakan dengan jelas siapa Deborah ini yang maju memerangi musuh dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Segala yang dilakukan oleh Deborah berpusat kepada Tuhan karena Tuhan mempercayainya. Yang ketiga, Ruth, perempuan dari Moab yang menjadi menantu Naomi. Ketika keadaan berubah seketika, suami Naomi meninggal, kita tahu bersama cerita tersebut. Ruth menunjukkan bagaimana seorang wanita mengambil keputusan yang tepat, sehingga pada akhirnya Ruth menjadi wanita pilihan Tuhan. Ruth merupakan seorang wanita yang setia dan yang giat bekerja. Hasil pekerjaannya, kesetiaannya maupun kebaikannya bahkan diketahui oleh banyak orang. Ketaatan yang dilakukan Ruth kepada Naomi membuahkan hasil, dan pada akhirnya Tuhan memberkati Ruth dengan caranya sendiri. Akhir kitab Ruth diceritakan bahwa pada akhirnya Ruth dinikahi oleh Boaz, dan mereka melahirkan seorang anak yang diberi nama Obed. Obed adalah nama orang tua dari Isai, ayahnya Daud, raja Israel. Tuhan tidak melihat lagi latar belakang Ruth sebagai perempuan Moab, tetapi Tuhan melihat kesetiaan dan ketaatan Ruth. Yang keempat, perempuan Sunem. Perempuan Sunem adalah wanita kaya yang dihormati di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Dia adalah seorang wanita yang baik hati. Perempuan Sunem menggunakan kebaikan dan kekayaannya untuk menolong nabi atau untuk menghibur para nabi. Ketika Elisa menanyakan perempuan Sunem itu apa yang bisa dia lakukan untuknya, ia menyatakan bahwa sebenarnya dia sudah bahagia dengan apa yang dimilikinya. Hati perempuan Sunem yang penuh rasa syukur dan rasa berterima kasih membuka pintu kepada banyak berkat dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima, Esther. Zaman Esther ini adalah zaman yang sangat penting bagi orang-orang Yahudi, sebab ada seorang panglima yang bernama Haman mau menghabisi mereka. Namun Esther, sang tokoh wanita ini,
sangat berperan. Ia adalah seorang wanita bijak yang takut akan Tuhan, dan ia menggunakan kesempatan sebagai ratu untuk menyelamatkan bangsanya. Dan pada akhirnya Haman yang sudah membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekai dihukum, dan pada akhirnya dia yang menggantikan Mordekai di tiang gantung. Ester telah melakukan karya yang besar bagi orang-orang Yahudi karena ketergantungannya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ibu-ibu yang luar biasa, inilah contoh wanita-wanita yang dicatat dalam Alkitab yang bisa menginspirasi kita bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Wanita-wanita tersebut mampu membagi waktu dan menempatkan prioritas untuk memutuskan mana yang penting bagi mereka. Tidak masalah saudara kita bekerja di luar, tidak masalah kita sibuk di dalam keluarga, tetapi kita harus memiliki prioritas waktu kita untuk Tuhan. Karena wanita-wanita bijak ini, contoh-contoh yang sudah saya katakan di dalam Alkitab ini adalah mereka yang memiliki prioritas utamanya hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka diberkati dan namanya dicatat dalam Alkitab. Kasih dan kuasa Kristus membuat para wanita-wanita ini mampu memberi diri dengan ikut berkontribusi dalam pelayanan bersama Yesus. Kisah para wanita ini di dalam Alkitab memberi kita pelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi para wanita di zaman ini. Mereka membuat kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Saudara, Tuhan sangat menghargai wanita karena wanita adalah makhluk ciptaannya yang berharga. Keberhargaan wanita bukan ditentukan oleh apa yang dia lakukan, tetapi oleh apa kata Tuhan mengenai dirinya sebagai wanita. Banyak wanita merasa berharga karena melakukan pelayanan maupun kegiatan hidup mereka sehari-hari. Saudara, itu baik, tetapi belum cukup untuk membuat kita mengenal keunikan kita sebagai seorang wanita yang berharga di mata Tuhan. Karena keunikan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang berharga dan tidak didapatkan dari dunia ini. Semakin dekat hubungan seorang wanita dengan Tuhan dan semakin dalam seorang wanita perempuan mengenal kebenaran firman Tuhan, maka wanita ini akan mencapai kemaksimalan seorang wanita. Saudara yang terkasih, wanita-wanita yang luar biasa, sekali lagi engkau sangat berharga di mata Tuhan. Cara Tuhan mendidik, menyayangi, memperlakukan dan membentuk kita itu sangat unik dan ajaib. Tiap wanita memiliki keunikannya sendiri, daya pikat tersendiri yang tidak dimiliki oleh pria. Tuhan menciptakan wanita dengan kepribadian yang lembut dan perasaan yang sangat peka dan mudah tersentuh. Wanita itu adalah identik dengan perasaan yang halus. Tetapi jangan salah, wanita menyimpan kekuatan yang luar biasa yang berasal dari Allah sendiri. Amsal 31 ayat 10 ayat 28 sampai 30 berkata, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, wanita yang luar biasa, kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang dikenakan, sosok yang ia tampilkan, atau bagaimana wanita itu menyisir, mendandani, dan menata rambutnya. Tetapi kecantikan seorang wanita dapat terpancar dari hatinya dan terlihat dari perilakunya. Karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada. Wanita dengan perilaku yang cantik melukiskan sebuah kekuatan sehingga dia bisa melewati segala masalah. Dia akan tersenyum saat dia sangat tertekan. Dia bahkan bisa tertawa di saat hatinya sebenarnya sedang menangis. Bahkan seorang wanita sanggup memberkati di saat dia merasa terhina. Bahkan begitu mempesona karena seorang wanita mudah memaafkan. Saudara, wanita yang luar biasa, wanita dengan perilaku cantik, mengasihi orang-orang di sekitarnya, apalagi keluarganya tanpa pamrih, dan dia bisa mencintai dengan ketulusan yang lahir dari hati, serta kekuatan dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan setiap wanita hati yang siap mengampuni orang-orang di sekitarnya, bahkan di saat kondisi terburuk sekalipun. 1 Petrus 3 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah
manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan penuh pada Allah. Mereka tunduk pada suaminya. Haleluya. Saudara, mungkin engkau merasa engkau adalah wanita yang tidak berarti. Mungkin engkau dikecewakan, mungkin engkau disakiti, tetapi mari hari ini sadarlah bahwa betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Mari bangun dan tersenyumlah. Allah mengasihimu dan memberikan cintanya kepadamu, sehingga engkau beroleh sukacita di dalam menjalani hari-harimu. Allah ingin kita menjadi wanita-wanita yang tangguh di kehidupan ini, agar kita dapat memancarkan kasih Kristus yang nyata melalui perilaku kita. Karena saya dan saudara, wanita-wanitanya Tuhan, berharga di mata Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali memberikan kami kekuatan. Betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kami kemampuan agar kami boleh menjalani fungsi kami sebagai wanita-wanita yang memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk cinta-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita yang luar biasa, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan biarlah kita semua boleh menyadari bahwa saya dan saudara berharga di mata Tuhan, karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Tetap jaga kesehatan, prokes, tetaplah menjadi wanita yang luar biasa. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai, memberkati kita di sepanjang hari-hari kita. Shalom.